Ada kaki. Makin deg-degan lagi, larilah dia masuk ke kamarnya. Begitu dia sampai di kamar, dia lihat istrinya masih tidur. Jadi bisa dipastikan yang ngetok pintu kamar tadi dan juga sepasang kaki yang ada di belakang itu pasti bukan istri aku, bukan Lizen nih. Akhirnya dengan badan masih gemetar, shock itu kan, aku langsung ambil selimut, dia buru-buru lah tidur di samping istri, dia dempet ke istri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Akong ini berusaha untuk ngelupain apa yang dia lihat dan dia dengar di kamar mandi kemarin. Dia nggak cerita apapun, baik itu sama istrinya maupun sama mertuanya, siapapun orang dalam rumah tuh, udah dianggap angin lalu aja lah. Akong pun menjalani kehidupan barunya di rumahnya Lizen dengan normal. Nah, selama tinggal di rumahnya Lizen, Akong ini juga udah nggak dibolehin lagi jualan roti. Dia disuruh sama mertuanya untuk fokus jagain istrimu aja. Karena Peter, bapak mertuanya, sering keluar kota. Sementara Meling dan juga kakaknya Lizen tuh, si Lihan tadi, jarang juga ada di rumah. Jadi kesehariannya si Akong tuh semenjak menikah ya cuma di rumah aja, literally cuman jagain Lizen aja. Karena semua pekerjaan rumah juga udah dikerjain sama Mbak Yani. Dan di rumah cuman gitu-gitu aja gitu loh. Selain itu, beberapa bulan setelah menikah, Akong ini baru tahu kalau Lizen ini punya penyakit, penyakit yang waktu itu dianggap aneh lah. Jadi suatu malam, tepat pada saat bulan purnama, Lizen ini tiba-tiba ngeluh, tubuhnya panas, sakit gitu kan. Waktu diperhatikan di kulitnya, muncul macam bintik-bintik orang kena cacar tuh loh. Dan Lizen suka teriak-teriak nih, saking nggak kuat nahan sakit mungkin itu kan. Di situ Akong ini juga panik lah ngeliat istrinya kayak gitu. Dan baru kali itu juga dia ngelihat istrinya teriak-teriak macam orang kesurupan. Teriak itu heboh, Cuman anehnya di sini, meskipun Lizen itu teriak-teriak nggak karu-karuan kan, nggak ada satupun orang di rumah itu yang panik. Mama, bapaknya, abangnya santai aja semua, macam udah biasa ngeliat kejadian itu. Jadi satu-satunya yang panik waktu itu cuman Akong aja. Dia cobalah tenangin istrinya, udah tenang sayang ya, tenang. Dia kipasin badan istrinya biar nggak kepanasan sambil nunggu mertuanya manggil dokter nih ke rumah. Tapi waktu ditunggu, bukannya manggil dokter, Meling ini malah nelpon Livan. Livan waktu itu lagi di luar. Dia telepon si Livan. Nah, nggak lama setelah telepon, Livan ini pun balik. Abangnya balik sambil membawa seekor ayam hidup. Ayam dibawanya. Aku waktu itu nggak tahu nih kenapa kok kakak ipar aku bawa ayam hidup ke rumah. Tapi yang jelas, beberapa saat kemudian Livan ini nyembelih ayam itu, ditampungnya darah tuh ke sebuah wadah, dan darah itu rupanya diusapkan ke seluruh tubuhnya Lizen sambil dia memandikan Lizen di dalam bathtub. Jadi tuh Lizen tuh macam mandi darah ayam. Nah, waktu darah itu diusapkan ke tubuhnya, Lizen teriak sejadi-jadinya, Aku tuh ya kasihan kali dia nengok istrinya ya kan. Tapi udah dia cuma bisa diam aja, Dia pengen kali nanya sama istrinya, ngapa kok istri aku dimandiin pakai darah ayam? Tapi dia tuh udah keburu sungkan duluan, diurungkannya lah niat itu nggak enak dia, Paling pendatang baru dia di sana ya kan. Beberapa saat kemudian, dan setelah dimandiin sama darah ayam itu, istrinya dibawa lagi lah ke kamar. Dan gak lama setelahnya baru agak tenang nih, udah gak kesakitan lagi, bisa tertidur itu istri.